Yang tidak merdeka itu justru malah lulusan Gontor yang bernama Prof. Ya, Prof. Samsudin, Din Samsudin. Itu kan profesor. Tapi kenapa bisa kena kibulnya Ba'alawi? Ya, Doktor Hidayat Nur Wahid, ya lulusan Gontor. Kenapa bisa kena kibulnya Ba'alawi? Oleh sebab itu saat ini ya, manusia Indonesia ini kalau berbicara masalah nasab dan sejarah Ba'alawi itu bodoh semua. Mohon maaf, kembali kelihatan bodohnya. Kenapa? Berbicara tanpa data. Wah, itu terlalu jauh ya. Enggak, ya karena di Nurul Mustafa Jakarta, di imaman, mihrabnya sholat di Nurul Mustafa, di musolanya sana itu kan jelas-jelas bisa melihat sendiri. Ada 3 foto leluhurnya, Habaib ya Asegaf dan lain-lain itu ya dipasang di depan foto imaman itu. Terus dengan melihat foto itu seakan-akan ya nyambung dengan Rasulullah SAW, nyambung dengan Allah Ta'ala. Lah inilah yang apa bedanya dulu di sekitar Ka'bah ada banyak berhala. Ya mohon maaf. Seneng perang saudara, contohnya Mas Rizik Sihab ini ngajak perang saudara, balane pada Islam. Apakah ini karakter umat Islam? Malu saya. Nggih. Ini dilihat oleh orang-orang non-muslim Indonesia. Islam ini sudah gegeran, tukaran. Ayo, ten bunuh itu. Ayo di ring saja. Gak berkualitas. Nggih. Adu okol. Nanti kalau gak dilayani, ya kita ini dikira gak berani kan begitu. Jadi harus memang benar PWLS, PGN, Mataram Laskar itu sudah benar, sudah benar untuk shock terapi lah nih. Kalau bisa kita sadarkan muhibin itu. Ayo ngaji bersama seperti ini. Nggih, begitu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah kita bertemu lagi di channel ini. Jadi langsung saja kita simak dulu videonya. Para pemirsa dan pendengar semua, rahimakumullah. Sesuai dengan tema malam hari ini, kita akan mengkaji materi yang berhubungan dengan Sis Al-Jufri. Sayyid Idrus bin Salim yang bermarga Al-Jufri. Al-Jufri itu berasal dari kata Jafaro, yakni satu bidang ilmu yang menekuni tentang falaki atau mengkonversi antara huruf Arabi ke angka-angka yang nanti akan ditemukan jumlahnya. Sama seperti kalau kita membaca juz amma itu biasanya ada abajadun, hawazun, khatoya, kalamanun, sa'afasun, farosyatun, sakhodun, dodogun ya. Itu setiap huruf ya itu ada nilai angkanya. Abajadun alif itu 1 sampai khatoya itu 10. Setelah kaf itu berarti mulai dari kelipatan 20, 30, 40, 50 sampai 1000 itu. Ini keahlian fan dalam mengkonversi huruf Arab menjadi angka-angka yang nanti akan ditemukan jumlahnya. Ini namanya Jafarun. Ketika Habib Abu Bakar ya yang mendapat gelar pertama kali Al-Jufri itu ya, masih pada masa mudanya itu suka mengkonversi huruf ke angka, menulis huruf dan angka tersebut pada kulit kambing yang muda, lalu pernah kehilangan kitabnya dan mencari-carinya kemana-mana. Jafari, mana Jafari? Aina Jafari? Jafari itu ya kitab Jafarku, ya kitab konversiku. Akhirnya
diberi gelarlah ia dengan nama Jufri, Jafari, akhirnya menjadi Jufri itu. Oleh orang-orang kita kadang-kadang memakai nama tersebut dengan nama Jupri. Jadi Jupri biasanya, Juprianto, Jupriati dan sebagainya. Jadi Jufri, Al-Jufri itu. Jadi pertama kali yang menggunakan nama Al-Jufri itu Habib Abu Bakar. Dan yang mengasih gelar Jufri itu sebenarnya Habib Abdurrahman Asakov, kakeknya dari jalur perempuan, ibunya Habib Abu Bakar. Nah, nama Al-Jufri ini sampai ke Indonesia, berada di Jawa, Sumatera, Baruna, dan Celebes sana. Termasuk diantaranya adalah Sis Al-Jufri atau Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri. Kami malam hari ini tidak membahas tentang pencemaran nama baik atau penghinaan tentang apa yang telah dilakukan oleh Kiai dan Gus Muhammad Fuad Riyadi, tidak membahas masalah itu. Ini ranah keilmuan sambil mengingatkan kepada abnaul khairat. Jangan sampai kultus berlebihan. Saya mengenal para alumni abnaul khairat ini itu selalu mengedepankan sifat kritisnya, keilmuan dan data selalu dikedepankannya. Tapi hari-hari ini semua itu seakan-akan sirna. Gara-gara apa? Tidak mau memandang kedua belah mata dan hatinya, mata lahir dan batinnya, yang hanya mempersoalkan kasusnya Gus Fuad Pleret saja, tanpa melihat sebelah, ya, mendengar dari ucapan Kang Mas Muhammad Rizik Syihab dan kawan-kawannya sejak dulu kala, ya, sampai sekarang juga. Ya, ini namanya tidak objektif, gitu. Tidak objektif. Ketika ulama-ulama, kiai-kiai kita dihina, tapi diam saja. Ini ada sedikit penghinaan, tetapi sudah ada kata permohonan maaf, ya, masih tetap diteruskan laporannya. Ya nggak apa-apa, ya silahkan. Ini ranah hukum dan ranah perdata atau pidana, kita tetap akan memantaunya. Insya Allah. Nah, ini bagian daripada ngaji bersama, karena selama ini Indonesia bagian timur, diantaranya kawan-kawan dari Abnaul Khairat, itu masih belum mengikuti kajian tentang Habaib Ba'alawi. Sis Al-Jufri itu masuk klan Ba'alawi. Klan Ba'alawi. Dari keturunannya Imam atau Habib Ahmad bin Muhammad Al-Faqihil Muqaddam. Dan ketika beliau dilahirkan sampai meninggalkan, ya, negaranya menuju ke negara kita, ya, itu tujuannya untuk apa, itu pun masih ada kesimpang siuran. Apakah melarikan diri dari penjajahan Inggris di sana, atau memang mencari tempat lain, ya, untuk hidup yang lebih baik di negeri kita. Ini yang perlu kita screening, tracking secara luas tanpa ada unsur kebencian. Ini akan menjadi bukti bahwa kita ini orang-orang yang berperadaban, selalu mengandalkan adab, ya, data, baik data kekunoan dan kekinian. Nah, kami malam hari ini sudah menyiapkan dan membagikan data tersebut dari berbagai macam sisi yang kami temukan data ini, dari hubungan Sis Al-Jufri
dengan Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Sudah jelas ya. Berikut juga ada video yang selalu mempropaganda sosok beliaunya agar dianggap sebagai seorang tokoh yang luar biasa. Sebenarnya Sis Al-Jufri itu orang biasa saja, cuma semangatnya yang luar biasa. Beliau menikah sebanyak 7 kali, pernikahan di Mekah, di Taris, ya, di Pekalongan, ya, di Jombang, dan di Sulawesi Tengah sana. Berkali-kali beliau menikah dan juga sebagian memiliki keturunan dan sebagian pula tidak. Sebenarnya beliau, Sis Al-Jufri ini tidak istimewa, tetapi yang membuat istimewa itu karena di Palu ya, dulu belum pernah berdiri lembaga pendidikan atau madrasah di sana. Sehingga orang-orang di sana yang pasif untuk mempelajari agama dengan kedatangan beliaunya akhirnya menjadi aktif gitu saja. Jadi tidak istimewa sebenarnya. Kenapa bisa istimewa ya? Karena branding, karena propaganda, karena endorse mereka. Termasuk diantaranya adalah para alumni Bani atau Abnaul Khairatnya. Ya mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, supaya kita tidak terlalu kultus berlebihan kepada sosok. Tidak hanya kepada Sis Al-Jufri, kepada semuanya. Ini diingatkan oleh Allah Ta'ala dalam akhir surat Al-Kahfi ayat 110 itu. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Itu sekelas Rasulullah. Apalagi di bawahnya. Bahkan Rasulullah sendiri pernah menyampaikan dalam sabdanya, la tutruni kama atrotin nasara Isa bin Maryam. Walakin ana abdun faqulu abduhu wa rasuluh. Jangan berlebihan dalam menyanjungku. Jangan berlebihan dalam memujiku. Karena nanti akan sama seperti Nabi Isa bin Maryam. Katakanlah, aku ini hanya hamba dan utusannya Allah Ta'ala. Sebagai bukti bahwa Rasulullah juga manusia biasa, cuma memiliki kemampuan atas pilihan Allah Ta'ala menjadi luar biasa. Ya hampir sama kalau kita tarik ke karomahnya ya, Sis Al-Jufri ini juga ya kita anggap biasa-biasa sajalah pada era sekarang. Ya mohon maaf, saya mengenal Abnaul Khairat itu termasuk orang-orang yang moderat di Indonesia Timur. Tetapi juga jangan berlebihan. Tidak hanya jasa Sis Al-Jufri saja dalam mengislamkan Indonesia Timur, termasuk Kesultanan Tidore Ternate. Itu juga termasuk para pejuang yang berdakwah Islam di daerah sekitar ya Maluku, sekitar Sulawesi bagian timur ya. Sama ya, mulai dari Datuk Ri Bandang. Begitu juga bahkan sebelum datangnya Sis Al-Jufri itu di Palu sudah ada seorang pendakwah dari Minangkabau, yakni Datuk Karama pada abad 16 Masehi. Nah, yang tidak kami setujui ya atas ucapan dan ungkapan dari Sis Al-Jufri adalah mengatakan bahwa para pendakwah dulu itu bodoh-bodoh, ya, tidak mampu mengislamkan secara luas masyarakat Palu, Kaili. Ya, ini ada, saya punya catatannya. Nanti kita buka secara bertahap saja. Para pemirsa dan pendengar semua, rahimakumullah. Jadi sudah ada yang namanya seorang tokoh dari Minangkabau, yakni Datuk Karama. Itu lebih dulu dakwah di sana. Sebelum datangnya Sis Al-Jufri di Palu, Sulawesi Tengah sana, itu di Lembah Palu sudah banyak yang masuk Islam. Sudah banyak yang masuk Islam. Jadi jangan sampai kita tidak bijaksana sehingga tergesa-gesa memutuskan segala macam masalah yang ada. Beberapa hari terakhir ini dari Bani Al-Khairat, dari MTS Al-Khairat,
Ambon, ya, Maluku, dari Morowali, dari mana saja itu protes berontak agar Kiai Muhammad Fuad Riyadi ditangkap di penjara. Lah, ini tidak bijaksana. Tidak bijaksananya bagaimana? Lah terus penghinaan Habib Rizik bagaimana? Penghinaan lainnya dari klan Ba'alawi itu bagaimana? Nah, ini namanya nggak adil dan bijaksana. Oleh sebab itu, adillah, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Para saudara-saudara kami dari Bani Al-Khairat, saya tidak mengatakan Yayasan Al-Khairat dan alumni-alumninya itu sesat, tidak. Saya tidak mengatakan seperti itu. Cuma ada satu doktrin yang berlebihan, yang tidak sesuai dengan tuntunan agama Islam. Di antaranya adalah tentang memajang foto yang secara berlebihan dengan mengkultuskan. Fotonya Sis Al-Jufri. Ada videonya yang kami sertakan ya di bawah link video kita ini. Bahkan di Morowali ya, di Banggai itu ya hampir setiap rumah itu memasang fotonya guru tua Sis Al-Jufri itu. Alasannya ya untuk keberkahan dan ya yang ditakutkan kan pengkultusan gitu. Kalau untuk sekedar mencintai orang saleh itu tidak masalah. Toh yang saya baca, saya teliti selama ini, mereka-mereka habaib-habaib dan bahkan Wali Songo sekalipun itu tidak minta fotonya di koleksi oleh pengikutnya, pecintanya. Tapi kalau ini ya Sis Al-Jufri jelas meminta ya kepada muhibbinnya ya, generasi setelahnya ya, peninggalannya adalah ya fotonya itu. Ini ada. Nanti dengan buka di Blogspot ya. Bahkan tidak hanya di Blogspot yang kami sertakan di link video ini, tidak. Tetap setiap tahun ketika haulnya itu juga disampaikan. Disampaikan cerita atau manakib biografinya. Bahwa termasuk tidak aku tinggalkan apa-apa kecuali ya ini gambar fotoku ya, sebagian dari gambarku fotoku. Bagi yang tidak pernah berjumpa denganku, dia bisa melihat fotoku. Ya, bagi para muhibbinku, diibaratkan ibarat mau sholat harus wudhu dulu, tapi tidak ada air, ya, tidak bertemu langsung dengan Sis Al-Jufri ya boleh tayamum, alias boleh dengan cara memandang fotonya. Dan ini dilakukan di Morowali, di tempat-tempat makan, dipasangi yaitu fotonya guru tua. Ini kan berlebihan. Bahkan nanti akan mendekati, ya mohon maaf, kalau menurut orang-orang Wahabi itu kesirikan. Wah itu terlalu jauh ya, enggak. Ya karena di Nurul Mustafa Jakarta, di Imaman, mihrabnya sholat di Nurul Mustafa, di musolanya sana itu kan jelas-jelas bisa melihat sendiri. Ada 3 foto leluhurnya, habaib ya Asegaf dan lain-lain itu ya dipasang di depan foto imaman itu. Terus dengan melihat foto itu seakan-akan ya nyambung dengan Rasulullah SAW, nyambung dengan Allah Ta'ala. Lah inilah yang apa bedanya dulu di sekitar Ka'bah ada banyak berhala. Ya mohon maaf. Kalau toh misalkan memasang fotonya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, itu kan bukan foto asli. Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki misalkan. Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki misalkan. Nah itu hanya untuk mencintai orang-orang saleh, memandang wajahnya orang saleh sekedarnya, itu nggak masalah. Yang tidak boleh itu secara berlebihan. Hampir sama ketika aliran kejawen Mataraman ya, ada yang ketika memandang fotonya Nyi Roro Kidul ya, kalau memandang matanya itu jangan diteruskan, nanti akan masuk ke Laut Selatan sampai seperti ini kan berlebihan. Ya apa bedanya dengan berhala-berhala itu? Bahkan ada tidak hanya dari kalangan umat Islam, dari kalangan non-Muslim, termasuk diantaranya adalah kaum Nasrani, juga ketika memandang patung Yesus itu seakan meneteskan air mata darah berlebihan, halusinasi. Oleh sebab itu
para wali songo dulu tidak pernah. Kiai-kiai kita juga, ulama Buya, ya, tuan guru kita berpesan kepada duriyahnya, santrinya untuk memasang fotonya. Tidak ada yang seperti itu. Toh itu kalau memang kita karena mahabbah yusarul mar'u ma'aman ahabba, ya, dengan inisiatif sendiri, ya, memasang foto guru kita untuk selalu mengingat akan jasanya, meniru perjuangannya, kebaikan-kebaikannya. Nah, itu nggak masalah sebenarnya, sekedarnya. Bahkan sama juga di Pondok Pesantren Darussalam Gontor, ya, itu kan ya memasang Trimurti, foto 3 pendirinya sampai anak cucunya. Ya, itu dipasang Trimurti. Jadi Trimurti bukan dewanya Buddha, bukan, tapi itu sebagai bukti bakti beliau bertiga sampai diteruskan anak-anaknya. Gontor gitu ya. Baik yang putra ataupun yang putri, Mantingan, Kendari, ya, Poso, Kandangan, ya, Medan, Aceh dan lain sebagainya. Ya, bukan untuk disembah, enggak, tapi untuk mengingatkan. Bahkan ada pesan dari beliau-beliaunya, ke Gontor apa yang kamu cari, kan ditulis gitu. Jadi kalau jenengan masuk ke Gontor putra ataupun putri, itu ada tulisan ke Gontor apa yang kamu cari. Oleh sebab itu, kalau bisa mondok ke Gontor itu jangan lama-lama. Tirulah MH Ainun Najib. Karena apa? Ya sudah ada kata-kata ke Gontor apa yang kamu cari, kan gitu ya. Saya sudah ketemu Gontor, ya sudah 6 bulan saja nyerap sistemnya, keilmuannya di atas semua golongan, kan begitu. Gontor itu tidak berada di bawah Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persis, Al-Irsyad, enggak, di atas semua golongan. Nah, itu sistemnya, dan berpikiran merdeka. Yang tidak merdeka itu justru malah lulusan Gontor yang bernama Prof, ya, Prof Samsudin, Din Samsudin, itu kan profesor, tapi kenapa bisa kena kibulnya Ba'alawi, ya, Doktor Hidayat Nur Wahid, ya lulusan Gontor. Kenapa bisa kena kibulnya Ba'alawi? Oleh sebab itu saat ini, ya, manusia Indonesia ini kalau berbicara masalah nasab dan sejarah Ba'alawi itu bodoh semua. Mohon maaf, kembali kelihatan bodohnya. Kenapa? Berbicara tanpa data. Lawang sekelas Gus Baa saja bisa kepleset lidahnya kok. Profesor bisa kena, kiai besar bisa kena. Kena getahnya bahwa ini peringatan bagi kita semua bahwa ilmu itu tidak ada habisnya, gitu loh. Ayo belajar lagi. Ini lulusan Gontor. Abu Bakar Basir juga alumni Gontor, ya, sama saja. Jadi ini Gontor, ya, Gon Kotor yang ada di Ponorogo pertamanya. Nah, ini ditiru sistemnya oleh Al-Khairat yang ada di Palu sana. Jadi orang-orang mengatakan Al-Khairat itu Gontornya Indonesia Timur lah, gitu. Pondok pesantren moderat, padahal pondok pesantrennya itu baru. Kalau madrasahnya lama, 1930 Masehi. Tapi kalau pondok pesantrennya itu 1974. Baru yang madrasahnya saja yang lama. Oleh sebab itu jangan berlebihan dalam mengkultuskan. Said Salim, ya, Idrus bin Salim Al-Jufri ini ya biasa sebenarnya. Ya. Kami tracking, kami screening melalui kitab-kitab yang primer sampai sekunder, ya. Ya. Beliau memang sejarahnya itu ya tidak baku lah, ya. Termasuk diantaranya tahun kelahirannya. Kalau tanggal dan tahun wafatnya jelas, ya, 22 Desember 1969. Tapi kalau lahirnya itu juga tidak jelas. Saya membaca ya sekunder saja tahun 84, ya, 1984, Syamsul Zohiroh yang disalin ulang oleh Muhammadiyah Syihab, ya, halaman 412. Nanti panjenengan bisa yang punya kitabnya, dulu pernah kami bagikan, Pak, Syamsul Zohiroh ini, bahwa As-Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri wulida bi Taris fi 15 Sya'ban 1309 Hijriah. Sis Al-Jufri itu dilahirkan di kota Taris, ya, 5 km sebelah barat
Kayaknya Sewun dan ibu kota Hadramaut. Ini ada kesalahan. Jadi kitab-kitab yang menulis tentang biografinya Sis Al-Jufri itu seakan-akan tidak ada kehati-hatian atau asal-asalan lah ya. Mohon maaf. Sis Al-Jufri itu dilahirkan di kota Taris ya pada tanggal 15 Sya'ban 1309 Hijriah. Di sini tahun 1309 Hijriah itu sama dengan tahun 1880 Masehi. Ini salah. Kalau di Wikipedia, di informasi alkhairat.org ya, di situsnya Al-Khairat itu 1892. Ya ini kan yang namanya kesimpang siuran data beliaunya. Nah, ini sebenarnya tidak boleh, itu nggak boleh. Sekelas kitab Syamsul Dhahirah yang dijadikan pegangan oleh Rabithah Alawiyah kok. 1309, coba nanti jenengan konversikan ya. Tahun 1309 Hijriah itu tahun berapa Masehi? Ketemunya kan 1891 atau 1892. Lah ini di Syamsul Dhahirah ya 1880 Masehi. Watufiya bibaldati Palu bidaziroti Sulawesi pada hari Senin 12 Syawal ya, tahun 1389. Nah ini benar 1389 Hijriah itu ya selang sedikit lah karena ini bulan Desember ya 1388 atau 89 itu pas Masehinya 1969. Berarti umurnya berapa? 80 tahunan. Tapi ada yang mengatakan 77 tahun. Sehingga ini simpang siur. Simpang siur. Tidak akurat informasinya. Jadi di Syamsul Dhahirah halaman 412 nanti bisa panjenengan screening sendiri. Tidak hanya dari Syamsul Dhahirah. Nanti akan kami bongkar juga dari data primernya. Dari kitab Idamul Qut fi dzikri buldani Hadramaut, supaya tidak melebar ya kemana-mana. Kapan-kapan kita buka data di Idamul Qut ini data primer, karena Sis Al-Jufri ini muasir sezaman dengan Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saqaf, seorang mufti Hadramaut. Jadi mohon ya para alumni Abnaul Khairat yang ada di seluruh Nusantara untuk bersabar sejenak ya, jangan meluapkan kemarahan. Toh ada sebagian yang mendukung bahwa Sis Al-Jufri sendiri tidak minta untuk jadi pahlawan nasional ya, ada yang mendukung seperti itu, tapi intinya sama saja. Dari 5 gubernur yang ada di Sulawesi dan Kalimantan, Maluku juga mendukung agar Sis Al-Jufri ini lolos menjadi pahlawan nasional. Lah ini kan memalukan. Memalukan bagaimana? Kok nggak tahu sejarahnya bagaimana? Sampai tahun 1962-65 itu Sis Al-Jufri masih WNA. Belum masuk WNI gitu loh. Cuma dikasih surat keterangan kependudukan dari dinas imigrasi yang ada di Minahasa, Sulawesi Utara sana. Ini kan harus juga dijadikan bahan ya bagi kawan-kawan yang ada di Al-Khairat ya semuanya. Jadi jangan berlebihan lah, jangan berlebihan. Tempatkan sesuatu itu pada tempatnya, letakkan sesuatu pada tempatnya. Ini yang namanya adil. Berbeda dengan zalim. Wad'u syai'in fi ghairi mahalihi. Lah, kita harus wad'u syai'in fi mahalihi. Menetapkan, meletakkan, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Lah, Sis Al-Jufri ini sebenarnya juga tidak minta kok dulu pada waktu masa hidupnya untuk diangkat menjadi pahlawan nasional. Kan sudah ada gelar Mahaputra tahun 2010 yang lalu, kan sudah cukup lah. Ya. Tuan guru atau guru tua, dalam bahasa Kaili itu kan Syekhul Masyayikh ya, seorang guru tua. Tapi tidak boleh dipuji secara bulan al-alim, al-allamah, bahrul fahamah dan lain sebagainya. Nggak perlu, nggak sesuai dengan fakta. Nggak perlu dengan fakta. Jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Beliau juga manusia biasa.
Kalau memang beliau seorang pejuang ya nggak usah datang ke Nusantara, membela negaranya sana. Ketika beliau mau lari ya, gara-gara Hadramaut dijajah oleh Inggris ya. Kalau yang Yaman Utara kan dikuasai oleh Turki, masih berkiblat ke Ottoman. Tapi kalau yang Pelabuhan Aden ini kan penting ya bagi penjajah Inggris untuk menguasai Yaman Selatan. Mau lari, melaporkan kekejaman Inggris ke kedutaan Mesir dan Liga Arab lainnya. Nah, ini akhirnya ketika masuk ke Pelabuhan Aden, ya, ditangkap ya. Keduanya yakni Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Sakaf ya, dan Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri ini ketangkap karena ada data-data yang mencurigakan lalu diusir. Lah Habib Abdurrahman bin Ubaidillah kembali ke Hadramaut. Lah Sis Al-Jufri ini ingin ke Nusantara karena dulu juga pernah datang ke Indonesia lah kalau sekarang gitu. 1922 Masehi itu pernah datang ke sini. Nah, pada kedatangan yang kedua kali ya ini ya kan ada saudara-saudara yang ada di kampung Arab Minahasa juga yang mengundangnya lah ya. Nah, tapi sebenarnya tidak murni untuk berdakwah. Ya pernah dagang kain batik Pekalongan ya. Di Batavia ke Pekalongan, menikah di Pekalongan. Di Jombang juga punya istri Jawa. Di Jombang juga punya istri Jawa dan katanya kemungkinan pernah bertemu ya dengan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu. Nah, ini tidak ada catatan manuskrip pertemuan itu di mana dan kapan ya diselenggarakannya, dan ada pesan-pesan tentang penggunaan bendera negara merah putih yang dipesan ke Pak Karno itu jelas ya, nggak ada catatannya. Itu mungkin hanya sekedar asumsi atau interpretasi saja karena tidak ada catatan khusus. Karena di Sumpah Pemuda 1928 itu sudah mengibarkan bendera kita itu merah putih, tidak hanya 1945 pas kemerdekaan itu kan hanya meresmikannya, sebelumnya sudah pakai. Sejak dulu itu Nusantara menggunakan bendera itu, merah putih itu. Jadi jangan dibesar-besarkan. Ini selalu digaungkan secara masif ya, di media-media sosial ya, dipropagandakan. Wah, yang pencetus bendera Sis Al-Jufri. Kama qala Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tahun 1937. Sekelas Prof. Din Samsudin ya begitu ya kualitasnya, sekelas Dr. Hidayat Nur Wahid juga betul, apalagi lainnya itu, apalagi lainnya. Yang saya melihat seorang ulama yang waspada, lulusan Gontor juga ya, bukan lulus muta'allimin ya, mutakharijin yang sempurna, enggak. Cak Nun itu, MHI itu Najib itu loh, itu malah justru waspada itu. Seorang budayawan, ilmuwan ya, cendekiawan ya, tapi waspadawan. Memiliki sifat atau jangkauan pemikiran yang selalu waspada. Sama seperti seorang agamawan, budayawan, cendekiawan, Gus dari Sarang Rembang, Gus Mustafa Bisri, itu juga begitu. Para pemirsa dan pendengar semua, rahimakumullah. Kalau kita melihat silsilah Habib Idrus bin Salim Al-Jufri ini, itu juga nyambung kepada Sayyidah Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada generasi yang ke-38, yakni sudah saya hitung Idrus bin Salim bin Alwi bin Sakaf bin Alwi bin Abdullah bin Husain bin Salim bin Idrus, sudah saya hitung. Lah ini ada keterputusan silsilah nasabnya, tidak nyambung sampai Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir selama 650 tahun. Jadi mohon para abnaul khairat, saudara-saudari semua, ayo ngaji bersama, miliki kitab sejarah mereka, primer dan sekundernya. Begitu juga
kitab-kitab dari eksternal mereka. Apakah benar ada catatannya? Oleh sebab itu, ketika Sis Al-Jufri mengaku dirinya sebagai cucu Nabi, cicit Nabi, ya itu tidak serta-merta kita membenarkannya. Kita harus kritis menelitinya, begitu loh. Jadi, kawan-kawan dari Abna'ul Khairat semua, ini namanya ranah kajian keilmuan. Jangan di framing ya nanti akan bangkit melawan semua, jangan begitu. Buktikan kalau memang Sis Al-Jufri itu keturunan Kanjeng Nabi, nggak ada yang bisa membuktikan. Walaupun dapat dukungan dari Rabitatul Alawiyah, RA, itu tuh nggak akan mampu. Nggak akan mampu, karena nggak akan pernah bisa ketemu, ya, karena memang tidak nyambung, disambung-sambungkan dalam proses mimpi-mimpi, ya, hurofi-hurofi, ya, dan halusinasi-halusinasi yang lain. Jadi di pengakuannya, biografi beliaunya ini tidak nyambung, tidak sesuai. Dan bahkan ada catatan tentang peninggalan, ya, fotonya itu melalui syair-syairnya. Karena Sis Al-Jufri tidak meninggalkan karya tulis, hanya syair-syair saja. Ya, peninggalannya ya Al-Khairat itu. Kami tidak mengingkari jasa beliau yang telah mampu membangkitkan semangat kawan-kawan yang ada di Palu dan sekitarnya. Sehingga seperti kitab Ta'lim al-Muta'allim yang memberi semangat untuk belajar, dan belajar. Cuma memang beliau, Sis Al-Jufri ini tidak menyentuh ranah politik. Ya, karena memang takut, beliau kan pelarian dari jajahan Inggris. Apalagi ketika Nietzsche, ya, datang bersama Belanda, Gurkha ke Surabaya, Pekalongan, Batavia, Probolinggo, Situbondo, ya, tahun 1945, 46, 47, 48 itu, ya beliau nggak berkutik. Nanti kalau nggak mengikuti aturan Belanda, wong dulu di sini ya juga diterima pada masa Belanda berkuasa. Ya, beliau akan diciduk, diusir lagi. Ya, itu lebih berbahaya bagi beliaunya. Oleh sebab itu, beliau, Sis Al-Jufri ini seorang pendidik, bukan seorang pejuang pahlawan. Apakah layak diangkat menjadi pahlawan? Tidak layak. Beda dengan Ki Hajar Dewantoro. Beda dengan Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman itu guru Muhammadiyah. Ya, Ki Hajar Dewantoro sang guru, tapi dengan resikonya ketika memberi pengarahan kepada murid-muridnya untuk bangkit berjuang memerdekakan bangsanya. Nah, itu taruhannya ya nyawa kan gitu. Ya sama seperti kehidupan kita saat ini, ya. Sama seperti misalkan kayak Kiai Haji Maduddin Usman, ya, Gus Abbas misalkan, itu taruhannya kan nyawa. Bangkit melawan suhroh wal istifadhah gitu. Membuyarkan kemasyhuran yang selama ini diyakini oleh kawan-kawan. Lalu mendatangkan hujah yang lebih kuat, yang akhirnya banyak ancaman-ancaman. Ya sama seperti saya juga kan banyak ancaman. Lah dulu juga begitu. Kenapa kok pendidik sekelas Ki Hajar Dewantoro, Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari, ya, terus Jenderal Sudirman layak menjadi pahlawan nasional karena ya selain mendidik, mengajar juga tidak secara langsung mengangkat senjata, tapi menginstruksikan kepada anak bangsa untuk melawan penjajahan, merdeka, ya, dari penindasan penjajahan itu. Lah kalau Sis Al-Jufri tidak. Kalau ada yang memaknai lain, murid alumninya pada waktu itu, ya itu beda lagi bahasanya. Beda lagi, karena memang jelas beliau adalah seorang pendidik, itu saja. Seorang pendidik, dan jangan berlebihan. Nanti wah itu mufti Taris menggantikan ayahnya, enggak begitu. Ya. Yang namanya mufti kalau di Hadramaut itu ya pokoknya tukang ceramah, tukang khutbah, itu namanya mufti. Ada kelas mufti lokal dan ada kelas mufti global. Tergantung wilayah-wilayah di mana dia bercokol, ya, bertempat tinggal. Ya sama kalau di Surabaya, di Jakarta, di Banten sana itu muftinya berapa? Catat, ya, pengasuh takmir masjid musola itu semua itu mufti semua. Mufti. Jadi ada mufti Diyar Al-Hadramiyah, mufti Diyar Al-Yamaniyah, mufti Diyar An-Nusantaraniyah, dan lain sebagainya. Lah yang mengejutkan, ya,
kita semua adalah ketika kami screening dan sudah kami sertakan di link haizin.com dan sudah pernah kami bahas bersama dengan panjenengan, yakni tentang Al-Kutub Al-Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid yang turut serta membranding beliaunya, Sis Al-Jufri itu. Du'ai yusbikul barqah, doaku lebih cepat dari kilat yang menyambar. Halaman buka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, halaman 7. Jangan nanti buka di haizin.com yang kami sertakan di bawah video kita ini. Ada tentang keutamaan ya foto. Nah, terus di nomor 5-nya ini pertemuan Habib Soleh dan Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu atau guru tua. Nah, ini buktinya ya, bukan saya mengada-ada. Saya mengada-ada. Al-Kisah, ketika guru tua Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri berkunjung ke kediaman Al-Kutub. Kabeh ku kutub kabeh misalnya. Kabeh Habib kutub kabeh. Nanti Habib Lutfi ya kutub. Ya. Habib Rizik kutub. Ali Jindan kutub. Salim Jindan kutub. Semua kutub. Seakan itu murah sekali. Kutub utara, kutub selatan, kutub tengah, kutub barat, kutub timur, kutub bawah, kutub atas, wis gak karu-karuan. Kabeh ku kutub itu bagi mereka di lingkungan klannya. Kalau mengatakan Gus Abbas Buntet Cirebon adalah wali kutub, nggak mungkin. Karena wali kutub itu harus dari kalangan mereka. Imam Mahdi juga dari kalangan mereka. Nggak mungkin Hadratus Syekh itu wali kutub Haji Hasyim Asy'ari, ya nggak mungkin. Maula Tanggul Jember Al-Allamah. Oh, kurang apa nih ya? Al-Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid bin Syekh Abu Bakar bin Salim bersama Ustadz Abdullah Abdun, pondok pesantren, pendiri pondok pesantren Darut Tauhid Malang, dan juga murid-murid guru tua lainnya. Jadi guru tua itu Syekhul Masih, bahasa Kaili ya. Gurunya guru, Syekh gurunya. Syekh itu guru tua, kalau Ustadz guru muda. Malam itu beliau dan beberapa santrinya tidak ketemu dengan Habib Soleh Tanggul. Akhirnya beliau putuskan untuk menginap di kota Tanggul. Kota Tanggul itu kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember. Pada pagi harinya, beliau beserta murid-muridnya langsung bertemu dengan Habib Soleh dan bercengkrama tentang kalam salaf Bani Alawi. Mesti kalam salaf Bani Alawi ini menyangkut tentang doktrin-doktrin. Kapan-kapan nanti kami akan membagikan ke panjenengan tentang doktrin 5, doktrin sesat menyesatkan Ba'alawi itu. Di antaranya adalah tidak diakui menjadi keturunan Bani Alawi kalau tidak mampu menjadikan setiap malamnya itu menjadi Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Ada kitabnya. Akan membagikan kepada panjenengan semua. Nggih, mohon maaf. Sekali lagi maafkan kami ke Bani Al-Khairat semua. Ini ngaji bersama, ya, mohon maaf, ngaji bersama. Jadi, Bani Alawi. Lalu beliau semua makan bersama. Oke, halaman 8. Singkat cerita, maka Al-Habib Muhammad Al-Bahar, ya, ini datuknya Wan Sekhan, sang wali Majdub. Nah, Wan Sekhan itu bukan wali Majdub, ODGJ. Menyenandungkan qasidah Nabi dengan suara yang teramat merdu sekali. Ya, ini. Dari Pak Wijaya Aji, harus itu sekarang sudah kaya motor tua, tinggal asap sama suara knalpotnya aja gede. Orang yang waras pasti sudah pada meninggalkannya. Oke, tadi Pak Wijaya Aji. Pak Dodi Sifri Aji, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insal Kamil. Oi, temanku sebangsa dan setanah air, kalian jangan pernah percaya dengan para Habib kalian Ba'alawi, sebab ini kaum mendusta. Oke. Jadi datuknya, ya, mbahnya Wan Sekhan, ya, sang wali Majdub menyenandungkan qasidah Nabi dengan suara yang teramat merdu. Mungkin
Salatullahi ala Tahal Yamani. Ya mungkin ya Nabi salam alaika. Ya, merdu sekali disertai tabuhan marawis dan gendang hajir. Kemudian guru tua Palu Sulawesi Tengah Al-Alim Al-Habib Idrus bin Salim menari Zafin bersama-sama dengan lainnya menari. Nah, itu sudah kebiasaan. Menari Zafin. Nanti masalah menari-nari itu bahasan lainnya. Ada tema khusus untuk tema apa masalah menari ala sufi ini. Jadi suasana semakin riuh rame dengan hendakan hajir marawis, alunan Zafin, kesenangan para sadah Bani Alawi. Gak dabrus. Kemudian guru tua menarik tangan, sini. Al-Kutub Maula Tanggul ditarik tangannya untuk beri menari Zafin bersamanya dan alhamdulillah memainkan samar kaskadromi. Ini bagi muhibinnya yang mohon maaf nih. Wah, itu waliullah dua pertuanya. Kena sihir kalian. Kena gendam. Layak untuk dinetralkan dengan diruqyah. Joget yang menyaksikan pingsan dan berteriak subhanallah wa masya Allah ketika Habib Soleh main samar. Foto-foto waliullah yang berada di alam barzah yang menempel di dinding rumahnya Al-Kutub Al-Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid semua berterbangan ikut joget. Oh, ayo foto-foto ini berterbangan ikut joget semua. Foto ikut joget. Lah, yang ini kan khusus karena ada cerita untuk Sis Al-Jufri khususnya tentang foto-foto itu selain berjoget itu sujud di kakinya Sis Al-Jufri. Ini namanya gulu. Gulu berlebihan, gulu berlebihan. Nah, ini saya dikirimi oleh saudara saya dari alumni muridnya Syekh Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Foto Habib ya, ini untuk bukti. Jadi ini kalau nggak percaya kami pertemuan Habib Sulit Palu. Jadi foto bisa sujud. Aduh, hebat. Si mata kejadian, yaitu Waliyah Syarifah Hababah Khadijah binti Al-Kutub Al-Alamah Al-Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Maula Tanggul Jember atau Umi Idrus Al-Jufri. Maka kembalilah foto-foto wali-wali Allah yang sudah wafat ke tempatnya masing-masing. Wana ya, ceritanya apa ya? Itu dibuat. Palu Habib Idrus berkata, penduduk Barza juga ikut gembira atas pertemuan kami berdua, hingga dihentikan oleh Al-Habib Muhammad Al-Bahri, kakeknya Wan Sehan, lalu Al-Kutub Maula Tanggul Al-Habib Soleh, waktu itu filhal, dalam keadaan fanafilah. Hingga disadarkan oleh guru tua Sulawesi Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Setelah disadarkan oleh Habib Muhammad Al-Bahri dan Habib Idrus Al-Jufri, maka kembalilah foto-foto wali-wali Allah yang sudah wafat ke tempatnya masing-masing. Kisah ini diceritakan langsung oleh saksi mata kejadian, yaitu Waliyah Syarifah Hababah Khadijah binti Al-Kutub Al-Alamah Al-Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid. Yang ceritakan itu putrinya Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid sendiri waktu di Tanggul itu. Jadi ini yang versi karomahnya Habib Soleh Tanggul, tidak ada tambahan foto-foto itu sujud di kakinya Sis Al-Jufri, nggak ada. Ya tapi yang kalau dari versi penggemar muhibinnya Sis Al-Jufri ada tambahannya. Tadi yang jenengan nanti bisa lihat di video yang kami sertakan. Jadi inilah foto. Nah, itu hidup. Jadi ruhnya Habib-Habib yang dipasang itu masuk ke dalam fotonya lalu ikut menari bersama. Setelah selesai menari kembali ke tempatnya. Lah foto-foto itu sujud, penduduk Barzah ikut menari-nari bersenang-senang karena ada pertemuan istimewa antara dua aulia ta'ala, yakni Habib Soleh Tanggul dengan Sis Al-Jufri Palu. Wah, ini tolong dikaji bersama oleh kawan-kawan dari Abnaul Khairat sana.
Jadi jangan menyalahkan saya, wong ada datanya kok. Lah ini kalau dipropaganda akan terus-menerus membodohkan anak bangsa, kawan. Di saat orang China bisa menemukan senjata laser, memotong pohon itu jarak 100 meter, ditembak dengan laser, cedet langsung patah. Pesawat terbang jarak 100 km, ditembak dengan sinar laser yang berteknologi tinggi, langsung terbakar meledak. Lah kita masih percaya kayak gini. Dan setiap tahun haulnya Sis Al-Jufri disampaikan dengan fasih, ya. Aduh. Saya percaya Al-Khairat itu lembaga yang bonafit di Indonesia bagian timur yang selevel dengan Gontor. Ayo bangkit bersama. Gitu loh. Dulu memang Sis Al-Jufri mungkin kan orang itu ada khilafnya. Ya ayo disempurnakan oleh generasi setelahnya, termasuk cucunya sekarang kan. Cucundanya sekarang yang mengasuh pesantren Al-Khairat Palu dan lembaga-lembaga lainnya. Ya ada banyak peninggalan ya dari para alumni ya di Irian, ya di Ternate, di Tidore, di Maluku, ya Ambon juga termasuk, di NTT, NTB dan seterusnya, Kalimantan, ya dulu Kalimantan Timur, sekarang pisah pemekaran jadi Kalimantan Utara, Bulungan, ya dan lain sebagainya itu diceritakan seperti itu. Kabar itu belum tentu sesuai dengan kenyataan, kawan. Kabar itu belum tentu sesuai dengan kenyataan. Kadang dibesar-besarkan. Disampaikan oleh satu orang di sini, disampaikan lagi oleh 2 orang, disampaikan oleh 3 orang, beda lagi bobotnya. Ini namanya propaganda. Apalagi di briefing, di branding ya oleh sekelas Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul juga. Ini kan sangat berbahaya. Saya percaya Abnaul Khairat semua itu orang-orang yang hebat semua. Saya percaya itu. Ayo kita rubah mindset kita bahwa Sis Al-Jufri itu ya pejuang pendidikan, warga negara Yaman, Hadramaut sana, datang ke Indonesia untuk berdakwah, untuk mencerdaskan anak bangsa. Oke, Mahaputra gelarnya tahun 2010 yang lalu diberikan kepada beliaunya. Sudah. Apalagi 2014 juga dikasih kue Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Palu. Jangan menuntut lagi menjadi pahlawan nasional. Karena nanti kalau benar-benar menjadi pahlawan nasional akan dicatat oleh sejarah bahwa Sis Al-Jufri itu sohib Palu sama dengan sohib Mirbat. Nanti Indonesia Timur milik habaib semua akan mendirikan dinasti. Mohon maaf. Akan mengelabui sejarah yang ada. Ya. Sebab itu ayo ya, bangkit bersama. Jangan sebelah mata. Wahai saudara Abnaul Khairat di mana saja. Masalah penghinaan Gus Fuad Khairat kan sudah minta maaf. Kami sampaikan di awal, man yuridillahu bi khairan. Khairan itu kan mufrad, kata tunggal dari khairat. Khairat itu kan jamak mu'annas salim. Ada alif dan taknya, berarti jamak. Khairat, kebaikan-kebaikan. Ya kan? Ini hampir meniru jam'iyat khair sebelum Al-Irsyad dengan Ba'alawi gontok-gontokan. Ya, jam'iyat khair di Jawa lalu jadi Al-Khairat Palu. Al-Khairat itu kebaikan-kebaikan, keunggulan, prestasi-prestasi yang dikedepankan. Peradaban, keilmuan. Gitu. Saudara-saudari kami semua dari keturunan dari Sultan Tidore juga ya. Sultan keturunan kerajaan Kesultanan Ternate juga yang membela ya dan menyalahkan kita. Kita jangan begitu. Ayo belajar sejarah. Belajar sejarah. Al-Khairat itu kebaikan, keunggulan, prestasi-prestasi. Man yuridillahu bi khairan, barang siapa dikehendaki
oleh Allah menjadi orang yang unggul, orang yang baik, ya. Apalagi kebaikan-kebaikan yang sangat banyak itu, maka yufaqihu fiddin, Allah akan membuat menganugerahkan sifat kecerdasan, ya, mampu membedakan yang mana yang benar dan mana yang ada kesalahan tentang keagamaan. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Kalau tidak seperti itu, nanti nasionalismenya abnaul khairat, muslimin muslimat yang ada di Indonesia Timur akan luntur gara-gara lebih mencintai budaya WNA, warga negara asing sana, kurang percaya diri dengan budayanya sendiri, leluhurnya. Ini penting untuk kami sampaikan karena untuk peringatan, ya, kepada diri saya sendiri khususnya, umumnya untuk semua umat Islam di Indonesia dan bahkan dunia. Kalau tidak, nanti akan sama seperti ini. Ini kitab kecil, buku kecil, majmu' kumpulan. Yang mengarang adalah Habib Umar bin Hafid. Ini sama seperti perilaku para habib-habib lainnya. Di antara adalah Rotib Al-Haddad juga. Khulasah Al-Madad An-Nabawi fi Awradi Ali Ba'alawi. Di antaranya isi-isi dari kitab susunan Habib Umar bin Hafid ini ada yang menamakan, ya, Hizbun Nasor Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Nama Hizib Nasor oleh Syekh Hasan Asy'ari bisa dirampas kok. Redaksinya beda, hampir sama seperti Rotib Ar-Rifai menjadi Rotib Al-Haddad. Ini buku atau kitab ini menjadi pegangan kawan-kawan dari Ba'alawi. Oleh sebab itu jangan mencerca kami, khususnya di Aldo Asegaf itu. Ngomong itu harus ada data, ada muatan keilmuannya, gitu loh. Cuma orang bengok kayak gak karu-karuan itu. Manusia itu mempunyai kelebihan ahsani takwim dengan ilmu pengetahuannya, akal sehatnya. Ini contoh kecil, ini diedarkan di Sidogiri loh, ya. Diedarkan di Sidogiri dan ya nanti Lirboyo masuk karena setiap tahun ada ijazah kubro, ya sama. Pecinta ini Kang Mas Umar bin Hafid ini, WNA ini. Nanti kalau dihubung-hubungkan, ya punya darah dengan Situ Bondo. Oh, beli di Basmalah. Beli di Basmalah, kalau nggak percaya. Beli di Basmalah. Basmalah itu kan minimarketnya Sidogiri. Ya, ada di mana-mana itu. Beli di sana kalau nggak percaya. Halaman 76. Hizbun Nasor. Tapi sekarang adalah Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Padahal saya mendapatkan ijazah Hizib Nasor itu redaksinya tidak seperti ini. Ya, ini kan mungkin nanti akan les. Wah, ini kan khusus untuk karya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad semua. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad semua nanti. Tahlil nanti Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ya, saya tuh hafal itu. Allahumma bisatwati jabaruti kohrika bisur'ati ghosati nasrika bighiratika lintihaki hurumatika wa bihimayatika liman ihtama bi ayatika nas'aluka Allahumma ya Allah ya sami'u ya sari'u ya mujibu ya muntaqimu ya syadidal batsi ya man la yu'jizu qahrul jababirah wa la ya'udhumu alaiha lakul mutamarridah minal muluki wal akasirah anta ja'ala kaita man kadani fi nahriya makramam makarobi aidan ilaihi wa hufrata man hafarali wa anfiya wa man nasabali syabakatal khida ij'alhu ya sayyidi ya Allah musaqan ilaiha wa musudan ilaiha wa asiran ladaiha Allahumma bihaqqika fa ya ain surat ikfina hamal ida walakihim murroda waj'alhum likulli habibin fida wa sallit alaihim ajilan niqami fil yaumi wal goda Allahumma badid samlahum Allahumma farij jabahum Allahumma aqlil adatahum Allahumma jalib dairat alaihim Allahumma arsil adaba ilaihim. Jadi beda redaksinya, nggak sama. Jadi nggak sama. Nah ini Hizib Nasor ini oleh Habib Umar bin Hafid ini diarahkan ke Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Jadi inna fatahna laka fathamu bina
liyaghfirulakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara dan seterusnya. Lah ini jelas mau memanipulasi sejarah dan data. Beli sendiri kitabnya. Banyak nanti ada. Ini nanti kalau dipercaya lagi ke generasi 50 tahun yang berikutnya ya. Oh, berarti Hizb Nasr yang asli itu karya dari Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Mana buktinya? Ini kitab karya dari Habib Umar bin Hafid, seorang waliullah, wali kutub dunia. Ada kitabnya. Kalau nggak percaya ini. Ya. Khulasah Al-Madad An-Nabawi fi Awradi Ali Ba'alawi. Ya. Hati-hati kawan. Okay. Jaga, aktifkan kewaspadaan. Tetap rangkai dengan persaudaraan, semangat persaudaraan bersama. Okay. Mungkin begitu yang dapat kami sampaikan. Jadi panjang dan lebar bahasan. Ya ini mohon dimaafkan karena memang baru libur beberapa hari Lebaran ya. Pertama kali live streaming malam hari ini ya. Mohon dimaafkan jika ada yang nanti tidak terbacakan ya, tulisan panjenengan. Sebagian nanti tetap ini ada muatan keilmuan yang sangat-sangat bisa dibanggakan. Di antaranya adalah tentang screening ya, tracking dari jalur eksternal yang berhubungan dengan Sis Al-Jufri, yakni sejarah karomahnya Habib Al-Habib Al-Qutb Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid, Tanggul, Jember, Jawa Timur. Jadi luar biasa, amazing sangat luar biasa, padahal tidak seperti kenyataannya. Jadi al-khabar itu laisa kal-ayan, cerita kabar itu belum tentu sesuai dengan kenyataan yang ada. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Sekarang kami akan berkomunikasi dengan panjenengan. Wedhus curut balai. Ini tulisan yang terbaru panjenengan. Ini saya ya, ini kok ada gangguan ini. Ini ada gangguan. Live matiin ya. Jadi ganggu-ganggu. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pak J, bagaimana kronologisnya Pak Kiai? Nabi Isa kok dianggap Tuhan oleh orang Kristen dan dipropagandakan dan dibranding oleh pengikutnya sama seperti Ba'alawi dan LDII. Nah, ini gara-garanya Pak J. Gara-gara kultus yang berlebihan. Ada sekte Syiah selain Imamiyah, Ismailiyah, Ja'fariyah, ya, ada sekte Bahaiyah. Itu membranding ya, meyakini ya bahwa Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu posisinya di atas Rasulullah. Bahkan Al-Ali itu sama dengan Allah. Nah, Al-Ali Ta'ala, Al-Ali ya. Jadi Sayyidina Ali itu seharusnya menjadi nabi. Malaikat Jibril itu sampai salah memberi wahyu, seharusnya bukan ke Kanjeng Nabi, ke Sayyidina Ali. Sampai begitunya itu loh. Ini yang pada zaman Kanjeng Nabi, Islam dirusak oleh sekte-sekte seperti ini. Lah, di zaman sebelum Rasulullah dilahirkan pada zaman Nabi Isa alaihissalam juga begitu. Yahudi menganggap Nabi Uzair atau Ezra ya, yang pernah meninggal dunia lalu dibangkitkan lagi bersama dengan kudanya, yaitu waqalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara Masihu ibnullah. Jadi Nabi Isa dituhankan. Oleh sebab itu Rasulullah kan berpesan, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan berlebihan menyanjungku, ya, memujiku. Nanti akan menyamai Yesus atau Isa bin Maryam. Akhirnya menjadi Tuhan Yesus itu. Lah kalau Yesus Tuhan itu Tuhannya Nabi Adam siapa? Gitu loh. Jadi ini doktrin Trinitas, wahdatil wujud atau al-hulul. Di dalam diri Nabi Isa itu ada sifat-sifat ketuhanan, ruhullah. Gitu loh. Di dalam diri kita semua itu juga ada sifat-sifat ketuhanan. Sama, setiap manusia itu memiliki potensi yang sama. Cuma
beda kadar tingkatannya. Sama. Ya, jadi jangan berlebihan. Begitu juga kepada para waliullah. Saya kan paling pertama dan utama menyampaikan bahwa makamnya Mbah Soleh di depannya Masjid Jami Ngambel itu bukan makamnya satu orang. 9 makam itu makamnya 9 orang yang perilakunya soleh, bekerja sebagai tukang marbot bersih-bersih Masjid Ampel Surabaya. Wah, itu karomahnya Mbah Sunan Ampel enggak? Karomah itu bisa masuk ranah ilmiah. Oleh sebab itu orang Kristen itu juga begitu. Orang Buddha itu juga usah menyembah Sang Siddhartha Buddha Gautama. Tidak ada. Lah, nanti kalau semua disamakan seperti itulah, orang-orang yang menyembah patung-patung Siwa, Lata, Uzza, Manat itu juga tidak mau dikatakan menyembah patung. Nanti akan menyerang umat Islam. Umat Islam juga mencium-cium Hajar Aswad, ya, bahkan menangis-nangis mencium bangunan Ka'bah. Lah apa bedanya? Lah nanti akan ke situ. Nanti oleh sebab itu harus ditanzih, dibersihkan, ya. Keyakinan-keyakinan seperti ini, apalagi di abad 21 Masehi, abad 15 Hijriah ini. Ini sudah zaman kemajuan yang luar biasa kok kita masih ketinggalan zaman. ketinggalan peradaban itu. Jadi begitu, dipropaganda, di branding terus melalui konsili Nikea, ya. Kesepakatan politik sebenarnya Yesus menjadi Tuhan itu atas usul Paulus pertama kali, diamini Matius dan lain-lain. Kalau Barnabas enggak, Nabi Isa ya Nabi Isa, Nabi dan Rasul. Sejarahnya dikaburkan bahwa Nabi Isa itu diangkat ke langit dan akan turun di akhir zaman, ya padahal tidak. Nabi Isa itu ya umurnya 120 tahun. Yang disalib itu ya benar Nabi Isa, tapi tidak sampai meninggal dunia, hanya pingsan 3 jam saja. Keadaan gelap gulita diselamatkan, diobati melalui rempah-rempah oleh Maria Magdalena, ya istrinya sendiri, lalu lari dari wilayah sana. Dan sebelum lari itu beberapa waktu ya menemui sebagian dari murid-muridnya Nabi Isa itu. Dan dibawa ke satu tempat yang tinggi, ya di pegunungan, ya, di tempat yang tinggi. Di tempat kita kadang-kadang maknai warfa'nahu makanan aliyah itu kadang-kadang di langit, ya bukan, di tempat tinggi, ya di Himalaya sana, ya bisa. Gunung lah, gunung yang tinggi. Sama dengan ketika kita membaca surat Yasin itu loh. Qalu inna tatoyyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Ya, adzabun alim itu tidak hanya siksa di neraka, ya tidak. Pengikut Nabi Isa, kamu kalau nggak mareni dakwahmu, kamu akan tak siksa dengan siksa yang pedih. Ngono lah maksudnya. Nanti itu siksa yang pedih itu bahasa-bahasa, tidak hanya bahasa untuk neraka saja. Sama dengan tempat yang tinggi itu tidak hanya bahasa untuk surga atau langit dimensional sana, tidak. Tapi tempat yang tinggi ya tempat yang sebenarnya. Makanan aliyah, tempat yang sejuk, tempat yang tinggi. Jakarta ya puncak sana. Bandung ya Cianjur, Sukabumi sana. Semarang ya Ungaran sana. Surabaya ya Malang, Batu sana. Ya begitu. Begitu. Nggih, Pak Jai, nggih. Jadi nanti sama seperti Pak Alawi. Lama-lama di branding sama seperti LDI, ya. Pak Jai ini termasuk pemerhati LDI. LDI ini LDI sama Pak Alawi ini yang menyerang kami. Oke Pak Jai, gara-gara Pak Jai yang sering bertanya seperti ini. Gak apa-apa Pak Jai, namanya berjuang. Yang penting penyampaiannya, ya, dengan data dan fakta. Pak Nurhadi, benarkah pencetus ide bendera merah putih ke Bung Karno adalah Sis Al-Jufri? Enggak benar. Benar. Jangan dipercaya. Sekelas Dr. Hidayat Nur Wahid dan Prof. Din Samsudin apakah bisa diberdaya oleh propaganda? Oh bisa. Sekarang ini ibaratnya gabah diinteri, ya. Di sing mentes akan terlihat. Gitu. Ya bukan berarti kami mengaku mentes, enggak. Maksudnya saya jenengan-jenengan ini juga tidak peduli itu seorang asor ataupun seorang dokter. Walaupun orang asor yang misalkan ada yang menulis di sini tidak bergelar, ya, akademik
ya, terus menyampaikan kebenaran, lebih hebat, tinggi daripada seorang profesor. Daripada seorang profesor tapi asor ngawur ngawuri ya saja, wis awuran wae. Awuran wae. Nggih, gak bener, itu propaganda itu nggih. Pak Hari Agus, assalamualaikum waalaikumsalam, sehat-sehat selalu direngos nggih sami-sami Pak Agus. Kang Brot, assalamualaikum waalaikumsalam, cengkareng hadir minal aidin wal faizin. Ini kadang-kadang salah kaprah Kang Brot nggih. Minal aizin wal faidin. Balik. Sing bener nggih, jenengan iki sing bener. Minal aidin, Idul Fitri, kembali ke fitrah kesucian. Aidin, lalu orang yang beruntung, ya orang yang id ini. Jadi minal aidin ya wal faizin, orang yang beruntung, bejo, selamat, nggih, beruntung, nggih. Para jawara PWILS, orang-orang yang cerdas, karena tahu siapa kawan, siapa lawan, juga tak jualan nasab, tapi siap borong kalau ada yang jual, salut nggih, Kang Bro. Nggih. Beberapa hari kemarin ya, mulai sebelum hari raya sampai setelahnya kan ya ada ancaman, saling mengancam, ya, siap perang. Insya Allah PWLS, PGN ya, itu semua dari rahim NU. Dan sudah senioritas dalam mengalami masalah yang sampai tak terbatas. Jadi kesabaran, nggih. Tapi ya orang yang sabar ya jangan terus disudutkan gitu loh. Jadi kami tetap memohon ya, FPI ini sebenarnya Front Persaudaraan Islam kan persaudaraan. Ya kamu lah musuhan itu bagaimana? Ya berarti nggak sesuai dengan namanya. Ya bubarkan lagi Front Pembela Islam dan Front Persaudaraan, bubarkan semua saja. Nggak sesuai dengan namanya kok, jargonnya kok. Ya. Lah, kasihan. Saya itu kasihan. Yang dibela itu siapa? Islam dah. Loh, yang kamu persekusi Mbah Mono dari Karanganyar itu ya Muslim. Itu lantai pagar Nusa ya. Piye to iki? Sing mbok musuhi kiai-kiai gitu. Kan gitu. Jadi jangan terpancing. PWLS itu sudah cerdas. Cerdas. Justru malah yang berjasa dalam perjuangan ini beliau-beliaunya ini. Pak Ketua PWLS Jawa Tengah itu, Pak Mubarok Tri itu hebat, itu pejuang, orang-orang hebat, tidak hanya beliau, semuanya yang ada di lapangan kemarin itu. Ya, saya mengikuti karena dalam kesibukan ya di lapangan ya. Itu wah, orang-orang hebat semua itu. Orang-orang hebat. Itulah dulu itu perang itu orang-orang Nusantara itu tak gentar menghadapi senapan mesin meriam walaupun hanya bersenjatakan pedang ataupun bambu runcing ya. Bisa dilihat kelahiran kembali para pejuang kita dulu pada masa sekarang ini. Nggih, Kang Brot matur suwun, terima kasih. Pak Rifangga. Matur suwun Yai pun diparingi PDF kitab As-Sajarah Nurdah. Nggih, Pak Rifangga dari Banyuwangi. Nggih, terima kasih juga sama-sama. Saya selalu care dengan siapapun kiai yang minta data ya, selain dari manuskrip khusus bagi saya ya, akan kami bagikan kepada panjenengan semua. Karena apa? Ilmu itu harus diuji kebenarannya. Nggak boleh diyakini saja, harus diuji kebenarannya. Nggih. Pak Toko Suryo, nggih, sama-sama Pak Rifan. Assalamualaikum Kiai. Rungkatnya Habib sekarang ini harusnya untuk introspeksi diri Habib, bukan malah nantang perang. Emang perang bisa jadikan buatan duriat asli tengah perang, nggih. Kang Mas Muhammad Rizik Syihab itu nggak paham sejarah. Nggak ngerti siapa Habib Utsman bin Yahya, itu siapa? Nanti akan kami bagikan, selain Manhajul Istiqomah Fiddini Wassalamah itu saya punya kitab khusus fatwanya Habib Utsman bin Yahya yang mengharamkan pernikahan antara syarifah dengan ajam. Ada, hanya beberapa lembar saja biar enak, mudah kita mengkajinya. Mbah mertua. Mbah mertua. Ya, Mbah mertua maksudnya itu ya termasuk orang yang dibela ya. Habib Utsman bin Yahya itu kan menurut mereka Habib Balawi itu kan pejuang. Kalau menurut saya mufti Belanda, bukan mufti Batavia, mufti Belanda. Nggak ada gunanya untuk umat Islam kita, nggak ada gunanya. Dengan sebab fatwanya ya banyak korbannya kok ya. Haram untuk memberontak kepada Belanda. Oh, itu pahlawannya Belanda. Nah, ada kitabnya, saya punya kitabnya. Kitab fatwa-fatwanya itu saya punya. Lah, Kang Mas Muhammad Rizik Syihab ya jangan kowar-kowar saja. Dek Bakar bin Sumet ya jangan kowar-kowar, buktikan. Buktikan gitu loh.
Datanya ada, nggak bisa ngomong. Ya ini yang ada berita terbaru ya, yang kami sayangkan. Dek Ruben Onsu ya, masuk Islam dibimbing Habib Utsman bin Yahya. Suaminya Ipeh Kartika Putri. Harusnya Dek Ruben Onsu itu mu'alafnya dibimbing Kiai Haji Raden Syarif Rohmat Depok, Jawa Barat sana. Itu top itu loh. Yang bimbing kok Habib Utsman bin Yahya, suaminya Ipeh Kartika Putri sana. Duh, uang itu Ba'alawi ya. Kalau Ba'alawinya profesional nggak masalah. Itu Ba'alawi yang pernah menghujat kita. Nah, ada videonya. Jenenge Habib Utsman bin Yahya, seakan-akan ini reinkarnasi kebangkitan dari Habib Utsman bin Yahya, mufti Batavia Belanda. Ya, nanti akan berat. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Puji syukur yang sebesar setinggi-tingginya atas hidayah Allah Ta'ala kepada saudara kita Mas Ruben Onsu yang rencananya akan menikah dengan Tenda Biru. Rencananya Desi Ratna Sari. Jadi rencananya seperti itu, tapi ya itu disayangkan. Harusnya itu minta bimbingan di Ruben Onsu ke kiai ulama Nusantara saja. Nanti enak itu loh. Supaya apa? Gak keberatan jenengan dalam menjalankan ibadah, peribadatan dalam Islam. Jadi enak. Kalau ulama kita itu enak, misalkan orang Papua, NTT sana, Kupang misalkan, kebiasaan makan daging babi. Sementara boleh masuk Islam dan tidak langsung meninggalkan makan daging babi. Karena apa? Itu sudah menjadi budaya dan tradisi di sana. Jadi fleksibel gitu loh. Orang Bali, misalkan mau masuk Islam yang Hindu ya misalkan ya, nggak apa-apa, silakan makan babi dulu. Nanti kan lama-lama kan ya meninggalkan secara bertahap. Ternyata daging sapi itu jika diolah yang melebihi lezatnya daging babi. Lah, itu tradisi. Makan namanya yang di Papua itu setelah bakar batu itu apa ya? Yang puangan gitu ya. Itu wajib, itu ritual wajib. Kalau Islam nggak mampu mengadopsi budaya di sana, ya nggak bisa diterima nanti. Nah, oleh sebab itu, ini untuk pelajaran bagi Dek Ruben Onsu bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Tidak meninggalkan, memutus ya, menutup ya, menghapus budaya-budaya. Semua diperbolehkan secara bertahap, walaupun itu dilarang sebelumnya. Dalam Islam jelas daging babi itu haram dimakan, tetapi karena ini toleransi sementara, nanti lama-lama akan mengikuti dengan sendirinya. Begitu, Pak Rifangga, Pak Toko Suryo kok. Bismillahirrahmanirrahim, melebar kemana-mana. Santri goib, keturunan Al Habib Yuya, dukun Fir'aun iman sakti, tapi kalah sama Musa. Nabi Musa karena mendapatkan mandat dari Allah Ta'ala, yang akhirnya mampu mengalahkan sihirnya Yuya, tenaga profesionalnya Fir'aun di Mesir sana. Nah, ini sudah ditulis panjang lebar. Begitu juga tentang Sis Al-Jufri, ini juga sudah ditulis panjang lebar oleh KRT Fakih Wiradiningrat. Begitu juga oleh Kiai Haji Maduddin Utsman di beberapa channel yang ada. Begitu juga di media cetak elektroniknya RMI NU Banten sana. Alhamdulillah, begitu santri gaib, bisa kalah. Waqul ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Kemeringet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri, sami-sami selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin. Jangan sampai salah, 1446 Hijriyah. Didi Walker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin. Bener itu tulisannya. Mohon maaf lahir dan batin dari ulun sekeluarga di Banjarmasin, Pak ya. Ulun ku ingsun. Nek Sunda kemarin itu apa ya? Aing. Ya, itu. Bapak Aing. Berarti bapakku, Bapak ingsun. Kalau Banyuwangi nisun. Nah, Jawa Tengah, Jawa Timur, Mataraman ingsun. Ingsun. Kalau menurut bahasa Banjar ulun.
ulun. Nggih. Nggih, dari Pak Didik Walker dari Banjarmasin Kalsel, nggih, terima kasih. Semoga Kalimantan Selatan mulai berbenah. Ini masih basis ini. Kalimantan Selatan itu basis. Sulit untuk maju ini gara-gara ya itu tadi. Nggih, marga ala Idrus di sana banyak sekali. Nggih. Berkah teknik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HRS di branding TV One. Bagaimana tanggapan Anda dengan Duber Arab Saudi, duta besar Arab Saudi? Duta besar Arab Saudi untuk Indonesia itu berasal dari marga Al-Amudi. Al-Amudi itu Arab asli, ada korelasi dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, tetapi kalau HRS ini di branding ya TV One itu kadang-kadang ya itulah kurang memahami duduk permasalahannya. Bahkan baru-baru ini ada MPS Mayor ya. Saleh itu malah bela-bela Mbak Alawi ya. Nggak ngerti duduk permasalahannya. Nggak ngikuti kajian kita. Tiba-tiba berani menyimpulkannya. Servis elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuningan Jabar hadir. Alhamdulillah ketemu lagi di live. Minal aidin wal faizin Pak Yai, dan untuk semua sahabat semoga Allah melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Matur suwun. Begitu juga untuk panjenengan Pak Asraf. Anak MBL JMP. Anak mobil JMP, apa Jembatan Merah Plaza ya. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah layak si guru tua menjadi tokoh pahlawan nasional? Tidak. Tidak. Tidak ada titik koma, tidak layak. Kalau nanti dipaksakan karena Mas Gus Ipul Saifullah Yusuf ini muhibin, ya dosa akan ditanggung oleh Menteri Sosial sekarang. Nanti akan naik ke presiden. Karena 2024 bulan Juli kemarin itu oleh AHU, ya, Administrasi Hukum Umum Kemenkumham wilayah Sulawesi Tengah sudah memutuskan bahwa Sis Al-Jufri itu dikasih warga negara WNI. Lewis mati 1969 ya. Dikasih WNI tahun 2024 ya. Berarti mungkin dalam mimpi ya mungkin ditanya di alam kubur untuk ikut apa ya, setia ya, sumpah setia dengan NKRI ya, mungkin ya, mungkin. Nah, inilah kok begitu getolnya, ada apa itu loh, ada apa? Sudah dikasih bintang Mahaputra, jasa beliau mencerdaskan bangsa, sudah ada Mutiara Sis Al-Jufri Palu sana, kok minta rempelah gitu nggak bisa Pak Anak PLB. Kiai, apakah guru tua benar-benar Ba'alawi atau diba'alawikan? Menurut data yang kami miliki benar-benar Ba'alawi. Benar-benar Ba'alawi dari marga atau klan Al-Jufri. Yang ngasih nama Al-Jufri itu sebenarnya kakek dari jalur perempuan beliau, yakni Habib Abdurrahman As-Sakof bin Muhammad Maulad Dawileh bin Ali Sohibud Darok bin Alwi Al-Huyur bin Muhammad Al-Faqihil Muqaddam. Tidak diba'alawikan, tapi memang Ba'alawi, memang Ba'alawi. Berikutnya Pak Sukriyadi Karawang nggih, monggo sami-sami. Pak Winaryanto X41 kok cuma jempol toh ya. Biasanya Pak X41 itu nulis panjang. Ngapa tuh Kiai? Menawi pengajuan guru tua engkang warga negara Yaman dados pahlawan nasional niki pelecehan dumateng warga Sulawesi Tengah. Lho nggih, tapi warga Sulawesi Tengah juga sadar. Warga Ternate, warga Tidore, warga Kaltara, warga Ambon, Maluku sana, Malut sana juga nggak sadar. Kami ini membela panjenengan. Ini ada juga yang diusulkan dari Sulawesi Selatan ya. Pahlawan nasional itu saja gitu loh. Oh, sudah dikasih Mahaputra sama bandara. Apalagi kan ya, apalagi guru tua. Ya kan sudah. Kok cari-cari yang luar biasa lagi. Nanti akan menjadi Sohib Sulawesi guru tua. Sohib Indonesia Timur sana. Loh, akan dipropagandakan kok. Akan dicatat oleh sejarawan Hadramaut Ba'alawi sana kok. Ada manuskripnya yang akan dibuka 100 tahun yang akan datang kok. Wah, ini loh, berhasil menjadi pahlawan nasional yang memerdekakan Indonesia bagian timur, mulai Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, sampai Irian Jaya, Papua semua. Berkat jasanya Sis Al-Jufri, Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri. Ngerti Abrus.
Nah, ini dosa jariah sampai alam barzah oleh Gus Ipul Saifullah Yusuf. Nggih, bahaya. Wong karena Gus Ipul ini malas belajar ya. Malas belajar. Hanya percaya sama pembisiknya. Berbahaya ini, berbahaya. Nggih, Pak Winaranto Anto, ngapunten Kiai nggih. Berbahaya. Berikutnya, ini saling Pak Tahrizi ila hadrati khususan Al-Mujahid Syarif Imaduddin Usman Al-Bantani Syarif Fuad Plaret Syarif Fakih Syarif Mukil Nur Fadil Al-Fatihah. Dari Pak Tahrizi nggih. Al-Fatihah itu ala kulli niyah, tergantung niate. Tidak hanya untuk orang mati saja, ya bisa orang hidup berupa doa, dakwah, doa. Mengucap sama-sama Kang, jejak kaki pamili tua nggih. JJ Garok bukan membela Tionghoa. Cina nggak pernah palsukan sejarah. Okay. Kami ini adil dan bijaksana. Jangan sampai dituduh, wah itu serang Arab semua, yang korupsi itu padahal Cina. Cina yang tidak baik ya kita ingatkan. Jangan semena-mena di negeri Indonesia. Jangan ojo dumeh di negara kita. 9 naga harus dilawan oleh 9 keturunan Wali Sanga. Tapi kita masih dalam tahapan itu. Karena apa? Kita ini mudah diadu domba. Belanda itu negara kecil. Tapi kenapa bisa menjajah Indonesia beratus-ratus tahun lamanya? Gara-gara apa? Kita ini yang mudah diadu domba. Etnis Tionghoa yang ada di Indonesia ini katanya 6 juta. Katanya 20 juta. Mau menguasai Jakarta. Mau menguasai PIK. Mau menguasai reklamasi di tanah di kepulauan baru kita. Jangan sampai ini terjadi. Kita harus memiliki sifat nasionalisme yang tinggi. Hubbul waton minal imani. Ini pesan para kiai dari asli pribumi Nusantara ini. Begitu loh. Lah, Tionghoa tetap saudara. Arab tetap saudara. Yang baik-baik saja. Yang menguntungkan kita. Yang menguntungkan kita. Kenapa selama ini Islam terpuruk? Ya gara-gara kita sendiri. Seneng perang saudara, contohnya Mas Rizik Sihab ini ngajak perang saudara, balane pada Islam. Apakah ini karakter umat Islam? Malu saya. Nggih. Ini dilihat oleh orang-orang non-muslim Indonesia. Islam ini sudah gegeran tukaran. Ayo, ten pinaten bunuh itu, ayo di ring saja. Gak berkualitas. Nggih. Adu okol. Nanti kalau gak dilayani, ya kita ini dikira nggak berani kan begitu. Jadi harus memang benar PWLS, PGN, Mataram Laskar itu sudah benar, sudah benar untuk shock terapi lah nih. Kalau bisa kita sadarkan muhibin itu. Ayo ngaji bersama seperti ini, begitu. Pak Ahmad Gufroni, bangsa Indonesia harus waspada ide, karena jika ide itu benar dapat 2 pahala, jika salah dapat ini namanya istihad. Pak Warsita Wijaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin, pernah komen terlalu lancang nggih. Pak Warsita Wijaya ini pernah mengkritik saya masalah jamaah tabligh. Nggih, saya masih ingat memori saya itu ketika membaca tulisan panjenengan Waalaikumsalam, enggak apa-apa Pak Warsita Wijaya. Itu kan hazanah ya. Khilafiyah itu bisa menjadi rahmah jika kita mampu memanagenya ya, mengelolanya dengan baik. Masalah jamaah tabligh ya nggak apa-apa. Ya cuma ayo tolabul ilmi tetap dikedepankan. Jangan hanya sekedar ibadah saja tanpa ilmu. Man amila bima wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Itu kita harus belajar mencari ilmu terus nggih. Tadi harus berperadaban juga. Karena saya sudah meneliti jamaah tabligh itu juga saya teliti. Jadi nanti hasil penelitian Pak Warsita Wijaya berbeda ya nggak apa-apa. Pak Abdul Ghani, saling mengunggulkan dan melebih-lebihkan sesama golongannya secara terstruktur dan sistematis. Bila ada satu dari mereka dibuka kedok kepalsuannya, maka mereka akan rame-rame membelanya. Tapi bila Pak Abdul Ghani, sejak dulu seperti itu. Di dalam kitab-kitabnya selalu memuja dan memuji klannya. Kalau lainnya tidak. Kadang kalau lainnya itu dicantumkan tapi dijatuhkan. Nggih, begitu. Harus nggih. Paling halu Makassar nggih. Oh, Makassar hadir nggih. Siap. Pak Ahmad Gufroni sudah. Pak Rian Andika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Bekasi apakah sudah ada PWLS? Sudah ada. Pak Rian Andika. Saya sangat menantikan ada di Kota Bekasi. Ada sudah nggih.
lebih baik Pak Rifangga, lebih baik Letnan Komarudin yang diangkat jadi pahlawan daripada Sis Al-Jufri. Dalam perang senyap Jogja kembali, kan ada Letnan Komarudin itu dari Maluku itu ya. Itu dari Ambon. Itu orang yang setia dengan Pak Harto, tetapi nasibnya kurang beruntung gara-gara ikhlas dalam perjuangannya. Beliau termasuk orang yang sakti. Biasanya orang yang memiliki jimat atau gaman atau gegaman itu gak iso sugih. Karena memang orientasinya berbeda untuk berjuang. Karena para pahlawan kita dulu itu begitu, semuanya punya ajimat. Ya minimal mantra. Karena kalau nggak begitu mati duluan itu. Uang berjuang itu coba kirim ke Papua sekarang. Kalau nggak bawa ya minimal dongo selamat gitu ya. Tapi kalau bawa jimat misalkan kalung babi taring babi yang puter babi itu kan orang Papua itu kan ditembakkan bendal kayak ban ini ya. Lah Komarudin itu begitu Pak Rifangga, sakti. Ditembak ngakak gitu loh ya. Tapi biasanya pengapesan itu ditelak. Nah, itu seperti Joko Sembung punya pengapesan ya. Oleh sebab itu sekarang ini kekuatannya ilmu pengetahuan ya, bukan dengan kesaktian mandraguna, Joyo Kawijayan enggak, tapi ya kedua-duanya kalau bisa. Karena memang ada kehidupan lahiriah dan batiniah raga dan jiwa kita. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya akan kita teruskan, insya Allah kita tetap diberikan anugerah kesehatan, bisa melanjutkan kembali kajian-kajian yang aneh dan nyeleneh ya, yang tidak ada di pesantren dan di pengajian umum lainnya. Karena ini berdasarkan data terkini, berikut juga faktanya. Ini kami tutup dengan closing statement bahwa Sis Al-Jufri itu tidak perlu untuk dihului secara berlebihan. Abnaul khairat semua, tolong terimalah masukan dari kami ini bahwa Sis Al-Jufri itu manusia biasa, hanya brandingnya saja yang kuat. Brandingnya saja yang kuat. Tidak ada karya yang bisa kita pelajari apa isi dari pemikirannya. Tapi melalui syair-syair beliaunya saya bisa menelaah. Masih tetap mengunggulkan klannya ya. Nanti akan kami buka semua, masih kami simpan kok tentang informasi beliaunya. Saya simpan, nanti kalau dibutuhkan akan kami buka ke publik semua, bahwa jangan berlebihan. Tirulah kalau memang Al Khairat Palu itu bersaudara dengan Gontor ya, maka moderat dalam pemahamannya, peradabannya. Ya ayo kita kedepankan keilmuan. Ya, jangan mengedepankan kemarahan, ya, gugatan nafsu amarah murka, angkara murka. Jangan, nih. Jadi apalagi contoh kecil yang dapat kami sampaikan ketika kunjungan Sis Al-Jufri ke Tanggul Jember bertemu dengan Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, lalu diajak menari Zafin, ya, tiba-tiba foto langsung penerbangan alam barzah. Penghuni alam barzah masuk ke dalam foto ikut goyang-goyang, menari-nari dan sujud di kakinya Sis Al-Jufri. Ngomong apa? Ya, itu bagi para pengagum muhibbin yang berlebihan. Seperti itu ya halunya. Ya, oleh sebab itu jangan diteruskan. Kalau nggak di-cut mulai sekarang nanti akan kamu soal itu melebihi Abu Bakar bin Salim dari Palu. Wah, ngapusi. Enggak, jangan dipercaya. Jangan dipercaya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurang sopanan apa yang kami sampaikan. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin, khususnya kepada guru-guru kami, Romo Kiai Joko Selamat dari Cipondo, Tangerang, Banten sana. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, luar biasa mereka ini. Semuanya tuh kacau balau. Agama ini kacau balau kalau ada Ba'alawi ini. Jadi kaum Ba'alawi ini kalau dikasih panggung ya kacau balau. Sembarangan mereka itu ngomong sembarangan tuh. Ya tujuan memang menghancurkan Islam.
tujuan untuk menghancurkan Islam. Ya seperti itu. Ngomongnya nggak benar. Menyalahi dengan aturan. Jadi sekali lagi berhati-hatilah dengan mereka ini. Yang perlu diingat itu jangan lihat orang itu pada zahirnya. Jangan lihat jubahnya, jangan lihat umurnya, jangan lihat sorbannya. Lihat kelakuan mereka, apa yang disampaikan oleh mereka selama ini, jejak digital mereka masih ada. Itu yang dilihat tuh. Macam-macam omongan mereka tuh. Doktrin sesat mereka itu luar biasa tuh. Anehnya itu ini kiai-kiai atau alim atau ulama-ulama kita ini masih diam. Itu sangat menyesatkan umat. Kalian jangan diam. Sebagai ulama atau orang alim jangan diam. Itu sesat. Yang sesat. Yang sesat. Itu yang seperti itu manusia yang baik. Jadi kalau nggak mau jadi kalau nggak mau memberantas sesat, ya jangan jadi ulama. Masa ulama orang yang sudah ngaji, sudah banyak ilmu, nggak paham sesat seperti itu? Coba lihat YouTube. Lihat YouTube, lihat video-video jejak digital mereka habaib tu. Kalau segi sejarah sudah dibelokkan oleh mereka itu. Segi sejarah sudah dibelokkan oleh mereka itu. Apa yang tidak dibelokkan oleh mereka itu? Buku nikah dibilang ciptaan habaib. Lagu Indonesia dibilang ciptaan habaib. Indonesia ini merdeka gara-gara habaib. NU juga berdiri ada jasa habaib. Pahlawan-pahlawan juga diklaim habaib. Segi agama, luar biasa. Segi agama, doktrin sesat mereka itu. Lihatlah video-video jejak digital mereka itu. Masih ada di YouTube tu. Kalau segi ilmu nasab ya sudah jelas. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, mereka sudah final, bukan cucu Nabi mereka itu. Ubaidillah itu bukan anak Ahmad. Ubaidillah itu yang nggak tahu orangnya, ada atau enggak. Kalau dilihat itu asal dibuat nama itu, nama Ubaidillah, Alwi bin Ubaidillah, nama asal dibuat itu. Karena dilacak dari kitab-kitab yang semasa dengannya, orang itu nggak ada. Jadi secara ilmu, ya bukan cucu Nabi lah mereka itu. Kalau dilihat dari ilmu DNA, ya jelas Yahudi. Kalau dilihat dari ilmu DNA, jelas Yahudi. Dilihat dari kesesatan mereka itu, kitab-kitab kesesatan mereka itu, kemungkinan besar Yahudi. Dari DNA jelas Yahudi. Sesat lagi. Coba kalau kalian yang punya ilmu agama, coba lihat jejak digital mereka itu, masih Islam atau kafir. Coba dilihat. Banyak dalil-dalilnya tu. Makanya jangan ketipu dengan orang-orang preman-preman moden ini. Jangan ketipu dengan preman-preman seperti ini. Udah hidup sejahtera, jangan jadi budak. Kok tolol banget sih kalian nih. Muhibin nih. Pingin jadi budak orang. Hidup merdeka enak. Hidup nggak ada orang yang atur. Mau sendiri.
Ini jadi budak mereka itu. Aduh, pakai otak sesekali, pakai otak. Jadi budak. Setiap hari didawai duit kalian itu. Habis kosong duit kalian tu didawai oleh mereka. Mereka enak-enakan, tidur-tiduran, beli mobil mewah seperti Bahar bin Demit itu. Sadar, jangan jadi budak. Cukup sekian dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.